Cerita dimulai dengan kecelakaan mobil di mana seseorang berteriak minta ambulans. Tiba-tiba, tokoh kita terbangun, seolah baru keluar dari mimpi buruk. Kemudian, suara penyiar terdengar dari intercom, mengumumkan kedatangan kereta di stasiun akhir. Protagonis kita melirik tangannya dan bertanya-tanya apakah dia sudah meninggal. Tepat saat itu, sebuah tangan menyentuh bahunya, dan suara wanita memanggilnya. Gadis itu bertanya apakah dia bisa membantunya dengan barang bawaannya. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat wanita itu dan langsung mengenalinya. Tokoh kita bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu muda dan memperhatikan pakaiannya dari tahun pertamanya. Dia terus menatap gadis itu dari dekat. Melihat bayangannya di jendela kereta, dia menyadari bukan hanya dia yang lebih muda. Protagonis kita melihat dirinya yang berusia 19 tahun dan benar-benar terkejut. Dia kemudian mulai bertanya dengan sinis apakah secara ajaib dia telah dilahirkan kembali. Akhirnya, ingatannya yang terfragmentasi mulai menyusun kembali dirinya. Sebuah ingatan muncul di benaknya tentang seorang gadis yang memintanya untuk mengantarnya pulang. Dalam ingatannya, wanita itu berkata dia tidak takut, bahkan jika dia mencoba melakukan sesuatu padanya. Tiba-tiba, seorang wanita berambut hitam muncul, meneriakkan namanya dengan marah. Dia dengan cepat melihat gadis yang marah itu menyerbu ke arah mereka. Wanita itu meraih kerah bajunya dan bertanya, apakah ini tipe gadis yang dia sukai sekarang? Tokoh kita menepis tangannya untuk mendorongnya menjauh. Wanita lain mengatakan mantannya sekarang menyukai mereka yang lebih muda dan menggosok-gosokkan tubuhnya padanya sambil memanggil yang lain bibi. Wanita berambut hitam itu menjadi marah dan menuntut untuk tahu siapa yang dia panggil bibi. Dia menerjang gadis yang lain. Wanita muda itu mencoba membela diri, tetapi akhirnya atasan mereka ditarik ke bawah dalam perkelahian itu. Yang lebih muda mendorong mantan istri protagonis. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jalan, tepat di jalur truk terkenal, Chun. Tokoh kita berteriak agar dia berhati-hati. Dia berhasil meraih tangannya, tetapi sudah terlambat. Tanpa pilihan lain, dia menarik mantan istrinya ke dalam pelukan, berpikir dia berutang nyawanya padanya, dan begitu saja mereka menemui akhir mereka. Kembali ke dunia nyata, Zheng Yanian yang cemberut bertanya apakah dia sudah selesai menatapnya. Tokoh kita tersadar dan meminta maaf, mengatakan dia hanya sedang melamun. Penyiar mengulangi bahwa kereta sekarang tiba di stasiun. Tapi Zheng Yanian terkejut dan kehilangan pijakannya. Dan dia akhirnya jatuh tepat di atas tokoh kita dengan balon-balon besarnya dipamerkan sepenuhnya. Tokoh kita sedikit bingung dengan situasi yang tidak terduga ini. Balon-balon besar itu mengeluarkan suara lembut yang indah saat mereka memantul. Dia dengan cepat bangkit berdiri, benar-benar malu. Setelah momen canggung itu, tokoh kita bersikap tenang dan mengatakan dia akan membantunya dengan barang bawaannya. Mereka berjalan berdampingan dengan dia tampak sangat malu. Zheng Yanian memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi atau dia akan habis. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa dia masih ceroboh dan energik seperti yang dia ingat. Dan dengan itu, dia tiba di Universitas Jinling. Dia ingat bahwa pada usia 18 tahun, dia memiliki ambisi besar, tetapi takdir memiliki rencana lain untuknya. Tetapi sekarang dia telah dilahirkan kembali, dia bersumpah untuk menjadi hebat dan kuat untuk menempa kejayaannya sekali lagi. Tepat saat itu, seorang gadis mendekatinya dan bertanya apakah dia di sini untuk mendaftar. Dia melihat gadis itu dan mengenalinya sebagai Chen Wan. Protagonis kita mengingat senior Chen Wan dan betapa cantiknya dia. Di tempat lain, istri protagonis juga terbangun dengan terkejut. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah ini kamar tidur lamanya. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Dia kemudian bergegas ke cermin dan terkejut dengan bayangannya sendiri. Gadis itu menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali dan benar-benar terpana. Sambil tersenyum, senior itu memperkenalkan dirinya sebagai Chen Wan dan menawarkan untuk membantu Zhou Yuan. Perhatian protagonis kita tertarik pada tahi lalat tertentu pada Chen Wan. Dia kemudian ingat bahwa inilah tahi lalat yang membuatnya jatuh cinta pada penipuannya di kehidupan masa lalunya. Tokoh kita mengambil brosur dari tangannya sambil memanggilnya senior. Zhou Yuan menyebutkan bahwa jenis promosi ini agak ketinggalan zaman, yang membuatnya terkejut. Chen Wan terkejut dengan keberanian mahasiswa baru itu dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Protagonis kita menawarkan untuk mempromosikan brosur untuknya, dan dia dapat menyimpan komisi. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah dia serius, berpikir dia bisa menggunakan anak ini untuk mendorong produk ke mahasiswa baru lainnya. Jadi, dia menyerahkan brosur kepada protagonis kita dan menyuruhnya melakukan yang terbaik. Chen Wan mengatakan dia akan memeriksa hasilnya nanti dan melambaikan tangan selamat tinggal. Tokoh kita berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya, dia sangat baik dan bahkan mengantarnya sampai ke asramanya. Segera, dia tiba di gedung asramanya dan mendengar seseorang mengeluh tentang sekolah. Dengan itu, tokoh kita perlahan membuka pintu kamarnya. Dan di dalam, dia melihat seorang pria dengan rambut merah mengeluh tentang kehidupan. Pria itu dengan cepat berjalan mendekat ke protagonis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Chang Hao dan mengatakan dia sedang menunggu Zhou Yuan muncul sehingga asrama akan lengkap. Mereka memperkenalkan diri.
Chang Hao terkejut mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari kota yang sama. Teman sekamarnya yang baru mengatakan dia membuat rencana untuk bermain kartu dengan beberapa gadis dan menunjukkan kepadanya gambar Zheng Yanian. Chang Hao mengundang Zhou Yuan untuk ikut, tetapi tokoh kita menolaknya. Kemudian, teman sekamar lain menimpali dan mengatakan dia akan pergi bersamanya untuk bertemu dengan Zheng Yanian ini. Pria itu menyuruh tokoh kita untuk tidak cemburu ketika dia bergaul dengan para gadis. Mendengar ini, protagonis kita berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk permainan kartu saat ini. Tokoh kita memakai kacamatanya dan mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah menghasilkan uang. Tokoh kita kemudian menemukan dua gadis yang tersesat dan menawarkan bantuan kepada mereka. Mereka terpesona oleh senior yang tampan dan menerima bantuannya. Tokoh kita bertanya di asrama mana mereka berada sehingga dia dapat membantu dengan tas mereka. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menawarkan paket data kampus. Para gadis tertarik dengan tawaran itu, dan salah satu dari mereka meminta info kontak senior itu. Yang satunya bertanya kenapa dia butuh kontaknya padahal nomornya ada di brosur. Temannya menjawab bahwa dengan senior yang imut ini, ada baiknya punya nomornya untuk nanti. Dengan itu, anak kita setuju memberi mereka kontaknya dan mereka bertukar nomor. Saat mereka berbicara, dua wanita mendekati mereka. Yang lebih muda bertanya apakah mereka juga menuju ke asrama E9. Protagonis kita mengenali gadis itu sebagai Shen Yue. Dia membenarkan dia bisa mengantar mereka ke sana, dan ibu Shen Yue berterima kasih padanya. Kemudian ibunya berkomentar bahwa kartu kampus itu berguna, dan menyuruh Zhou Yuan menambahkan kontaknya. Wanita itu bersikeras menambahkan kontak anak kita agar dia bisa menjaga putrinya di sekolah. Protagonis kita menawarkan untuk membawakan tas mereka ke kamar 503. Shen Yue penasaran dan bertanya bagaimana para senior tahu nomor kamarnya. Pahlawan kita mengelak, mengatakan dia mendengar mereka berbicara, sambil berpikir dia terlalu banyak bicara karena kebiasaan dari kehidupan masa lalunya. Dia kemudian menyadari dia perlu mencari cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sementara itu, di tempat lain, para gadis bertanya-tanya siapa senior yang baik itu. Sesaat kemudian, seorang siswa menghampiri anak kita dan bertanya, mengapa nomor di brosur dicoret? Protagonis kita menjelaskan itu adalah kesalahan cetak dan nomor yang benar tertulis di sebelahnya. Gadis itu berterima kasih padanya, mengatakan dia akan menghubunginya nanti, dan pergi. Tak lama kemudian, seorang pria berlari dengan gembira, mengatakan semua brosur telah dibagikan. Anak kita tersenyum, berpikir itu sepadan dengan memposting di grup obrolan sekolah. Sebelumnya, dia telah mengirim pesan di grup yang menawarkan paket data kampus. Protagonis kita kemudian mulai membalas pesan dari orang-orang yang tertarik. Dia menjelaskan kepada seorang teman sekelas bahwa harganya 130 kerizel di 150 menghasilkan komisi 20 per pesanan. Dan Anda juga mendapatkan dari penjualan referensi Anda. Pahlawan kita memuji efisiensi teman sekelasnya Lu Shuo, sementara pria itu memuji koneksinya. Saat itu, seorang gadis mendekat dan bertanya apakah dia juga bisa mendapatkan komisi. Shuo terkejut melihat Li Siqing, calon diplomat tercantik. Gadis itu bertanya lagi apakah komisinya benar-benar 20 per orang. Anak kita membenarkannya dan memberinya tawaran yang lebih baik. Jika dia membawa 30 orang hari ini, dia akan menjadikannya agen kampus umum dengan komisi 30 per orang. Mata Li Siqing berbinar dengan tanda dolar ketika dia mendengar proposal itu. Bersemangat, Li Siqing menyegel kesepakatan, mengatakan dia akan mengirimkan daftar itu nanti. Dia kemudian berpikir bahwa ini adalah peluang besar dan bahwa kehidupan universitasnya semakin menarik. Benar-benar bingung melihat protagonis kita menutup kesepakatan begitu cepat. Di asrama perempuan, mantan istri protagonis meneleponnya, tetapi nomornya belum ada. Tiba-tiba, temannya Zheng Yanian memanggilnya untuk bermain kartu di kedai kopi. Istri menerima undangan itu segera. Zheng Yanian terkejut dan bertanya-tanya, apakah dia selalu mudah bergaul seperti ini karena dia tampak lebih menyendiri sebelumnya. Istri protagonis menjawab bahwa dia hanya bosan di kamarnya dan bahwa dia hanya akan merias wajahnya sebelum mereka keluar. Temannya memperhatikan betapa bahagianya dia dan bertanya apakah pacarnya akan ada di sana. Dia menjadi bingung dan menjawab bahwa dia belum menjadi pacarnya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia adalah calon suaminya. Beberapa saat kemudian, keduanya duduk dan menunggu di kedai kopi. Pada saat itu, teman sekamar anak kita tiba dan meminta Zheng Yanian. Bersemangat, dia berbalik berpikir itu adalah protagonisnya. Tapi wajahnya jatuh ketika dia menyadari itu bukan dia. Dia frustrasi dan bertanya mengapa itu mereka dan di mana Zhou Yuan. Chang Hao menjawab bahwa protagonis kita ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa datang. Dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Mungkin itu efek kupu-kupu dari kelahirannya kembali. Yan menggodanya, mengatakan dia dijebak, tetapi dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri mengatakan mungkin dia hanya sibuk. Mantan istri itu berpikir tentang bagaimana dia menelepon nomor yang tidak valid, tetapi mengira sesuatu mungkin telah berubah dalam kehidupan ini. Salah satu pria mencoba menenangkan suasana dan mengundangnya untuk bermain kartu, tetapi dia tidak tampak terlalu antusias.
Di tempat lain, protagonis kita tiba di sebuah toko. Seorang karyawan yang ramah menyapanya dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Pahlawan kita meminta manajer toko karena mereka memiliki janji untuk membahas kesepakatan. Wanita itu kemudian membawanya ke kantor manajer. Dia terkesan dengan kehadiran anak kita yang kuat. Meskipun dia masih sangat muda, dia tiba di sebuah pintu dengan tanda kantor di atasnya. Manajer bertanya apakah dia pemuda yang ingin menjadi agen mereka dan mengatakan dia punya banyak keberanian. Protagonis kita menunjukkan padanya daftar dengan 247 siswa baru yang tertarik dan mengatakan ini hanyalah permulaan. Wanita itu terkesan dengan volume penjualan hanya dalam beberapa hari. Anak kita mengatakan bahwa untuk paket 150, yang terbaik yang bisa dia dapatkan adalah diskon 70, tetapi dia menginginkan 80. Manajer menyetujui diskon dan memuji keberaniannya. Protagonis kita kemudian meminta hak keagenan untuk seluruh distrik dengan komisi 60% dan uang muka 30%. Dia mendekatinya dan bertanya apakah dia mencoba mengambil seluruh kue dan berapa biaya dasarnya. Protagonis kita mengatakan keluarganya ada dalam bisnis ini, jadi dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya dan menjamin dia akan menangkap 40% dari pasar. Wanita yang terkesan dengan ambisi pemuda itu menutup kesepakatan dan mengatakan barang dagangan akan dikirimkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Dia kemudian bertanya apakah mereka dapat menandatangani kontrak sekarang, dan dia dengan mudah setuju, memanggilnya Bos Liu. Manajer ditinggalkan untuk merenung, memperhatikan bahwa pikiran pahlawan kita jauh lebih dalam daripada anak berusia 18 tahun, dan ketenangannya jarang terjadi. Nah, saat menandatangani kontrak, anak kita menanyakan satu hal lagi padanya. Dia kemudian ingat bahwa tokonya juga menawarkan ponsel Apple dengan kontrak. Kembali di kedai kopi, mantan istri protagonis sedang bermain kartu. Salah satu teman protagonis mengeluh bahwa dia memainkan angka 9 sendirian, menyerahkan kemenangan kepada lawan mereka. Yang lainnya mencoba menenangkan situasi dan menyuruh temannya untuk mengajarinya cara bermain. Pria itu menolak, mengatakan sudah jelas dia dan pahlawan kita adalah pasangan, dan tidak ada yang bisa dia ajarkan padanya. Mantan istri meminta maaf, mengatakan dia tidak pandai dalam permainan dan pergi ke kamar kecil. Dia kemudian menjauh dari kelompok. Dia bertanya-tanya mengapa Jo-yun tidak muncul dan mengapa semuanya sangat berbeda dari kehidupan masa lalunya. Dia kemudian mencoba meneleponnya lagi, berharap panggilan akan tersambung kali ini. Di sisi lain kota, protagonis kita meninggalkan toko dengan telepon baru, berpikir betapa beruntungnya dia karena nomornya sama seperti di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan dia bertanya-tanya siapa yang menelepon karena dia belum memberikan nomornya kepada siapapun. Pahlawan kita menjawab dan bertanya siapa itu, merasa nomor itu anehnya familiar. Jengkel dengan keheningan itu, dia memperingatkan bahwa dia akan menutup telepon jika orang itu tidak mengatakan apapun. Di ujung telepon, suara Soo-king berteriak bahwa dia perlu menulis novel, karena novel itu akan menjadi hit besar, tetapi anak laki-laki kita menutup telepon tepat di wajahnya. Soo-king terkejut karena dia menutup telepon. Dia bertanya-tanya mengapa dia akan menutup telepon padanya seperti itu. Kemudian gadis itu ingat bahwa saat ini Jo-yun baru berusia 19 tahun dan bahkan belum mengenalnya. Malu, dia berpikir bahwa rencana pengembangan tampaknya merupakan ide yang bagus. Protagonis kita panik menyadari bahwa kelahirannya kembali adalah kesepakatan beli satu, dapatkan satu gratis. Dia memutuskan tidak mungkin dia bisa membiarkan Su-ching mengetahui bahwa dia juga terlahir kembali. Mantan istri dan Jung-yin berjalan bersama teman sekamar pahlawan kita ketika salah satu dari mereka mendapat ide cemerlang untuk mengintip asrama pria. Mendengar kata asrama, mantan istri itu berhenti di jalurnya, tampak seperti baru saja mendapatkan momen pencerahan. Su-king kemudian mengumumkan bahwa karena mereka ada rapat kelas, dia akan mengantar mereka kembali ke asrama mereka, membuat para pria benar-benar bingung. Jung-yeon menjadi curiga, bertanya-tanya apakah temannya hanya ingin pergi ke asrama pria untuk mencari Zhou Yuan. Sementara itu, teman sekamar yang lain merengek kepada Chang Hao, sangat iri karena anak laki-laki kita memiliki gadis cantik yang memikirkannya. Su-king bertanya kepada Jung-yeon apakah dia pikir Chang Hao menyukainya, tetapi dia menepisnya, mengatakan dia lebih suka pria yang lebih dewasa. Dengan itu, mereka terus berjalan menuju asrama universitas. Tiba-tiba, mantan istri itu melihat seseorang di kejauhan dan membeku di tempat. Senyum lebar menyebar di wajahnya saat dia dengan bersemangat memanggil Zhou Yuan, benar-benar mengejutkan temannya Jung-yeon. Protagonis kita berbalik dan, ya, kecurigaan gadis itu benar. Itu benar-benar dia berdiri di sana. Pahlawan kita benar-benar terpana, benar-benar panik saat dia menyadari itu dia, berdiri tepat di depannya. Rahang Jung-yeon jatuh ketika dia mengetahui bahwa pria ini adalah Jo Yuan yang terkenal yang tidak bisa dihentikan oleh temannya. Su-kim dengan cepat memperpendek jarak, tetapi anak laki-laki kita bersikap bodoh dan bertanya siapa dia. Dia secara resmi memperkenalkan dirinya, mengingatkannya bahwa mereka berada di kelas yang sama, dan pahlawan kita tidak bisa tidak memikirkan betapa cantiknya dia di kehidupan masa lalunya.
Chang menyaksikan adegan itu terungkap. Jung Yeon berpikir getaran di antara mereka sangat aneh. Rasanya bukan seperti pertengkaran pasangan, tetapi sesuatu yang lain sepenuhnya. MC kita benar-benar bingung dengan getarannya dan bertanya apakah dia menggodanya, dan dia menyarankan agar mereka harus saling mengenal lagi. Dengan tatapan bertekad, mantan istri itu berpikir dalam hati bahwa kali ini gilirannya untuk mengejarnya dan memenangkannya. Pahlawan kita memotongnya, mengatakan dia sudah menyukai orang lain, sambil berpikir, aku tidak akan jatuh cinta lagi pada itu. Senyum Suking menghilang dalam sekejap, dan dia tampak benar-benar dan sangat terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah dia benar-benar menyukai seseorang, dan anak laki-laki kita dengan sinis membalas, apakah aneh bagiku untuk menyukai seseorang? Anak laki-laki kita mulai menggambarkan gadis yang dilihatnya, tetapi Suking tiba-tiba memotongnya dan menyuruhnya untuk diam. Dia benar-benar marah, berpikir dalam hati bahwa dia pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia bersumpah bahwa dia akan menjadi miliknya dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Saat itu, Jung Yeon berjalan mendekati Jo Yeon dengan senyum dan menyapanya, mengatakan mereka telah bertemu lagi. Protagonis kita benar-benar bersemangat, menyarankan agar mereka bertukar info kontak, membuat kedua gadis itu terpana dengan sikap terus terangnya. So King terkejut ketika dia melihat teleponnya, berpikir ada sesuatu yang aneh karena dia tampak jauh lebih mampu dari sebelumnya. Mantan istri MC kita tersenyum dan setuju untuk menambahkan kontaknya karena mereka semua teman sekelas. Melihat bagaimana keadaannya, pahlawan kita berpikir dalam hati bahwa masalah akhirnya dimulai dan dia perlu mencari jalan keluar. Jung Yeon menyarankan akan lebih baik jika mereka tidak saling menambahkan sekarang dan mungkin menunggu di lain waktu. Tepat pada waktunya, seorang teman sekamar datang dan memberitahu anak laki-laki kita tentang rapat kelas pada pukul 7 malam. Jo Yoon menggunakan pertemuan itu sebagai alasan yang sempurna meraih teman-temannya dan melarikan diri berterima kasih kepada bintang keberuntungannya karena telah diselamatkan dari kekacauan itu. Di ruang kelas, para siswa berkumpul untuk rapat kelas yang disebutkan temannya. Sementara itu, Chang dan temannya bergosip tentang gadis-gadis di kelas. Salah satu dari mereka menunjuk seorang gadis dan meminta pendapat yang lain. Teman si rambut merah mencemooh pilihan itu dan menunjuk Jung Yeon, tetapi Cheng Hao hanya mengejeknya, mengatakan dia punya kaki tusuk gigi. Teman sekamar protagonis kita terus menggoda temannya, mengatakan dia jelas tidak punya selera. Kemudian, kita melihat seorang gadis berambut merah muda yang menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Teman si rambut merah mencoba membela diri, tetapi Cheng Hao hanya mengatakan gadis itu terlalu kurus dan tampak seperti dia membutuhkan makanan yang enak. Jauh dari gosip, anak laki-laki kita semua tentang bisnis, mengirim pesan teks ke mitranya, memuji efisiensinya. Pada saat itu, perhatian semua orang beralih ke depan ruangan saat profesor akhirnya tiba untuk rapat. Penasihat memperkenalkan dirinya sebagai Yu Cheng Jin dan mengumumkan bahwa mereka perlu memilih ketua kelas sementara. Mendengar ini, protagonis kita tenggelam dalam pikiran, mencoba mengingat siapa ketua kelas di kehidupan masa lalunya. Kemudian, gadis berambut merah muda dari sebelumnya, bernama Gu Yoyo, mencalonkan diri sebagai ketua, dan semua pria di kelas langsung terpikat oleh kecantikannya. Seorang pria bernama Jiang Cho mencalonkan diri, dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada Yu Yoyo apakah dia punya pacar. Teman-teman pahlawan kita berpikir pria itu benar-benar badut, jadi siswa lain berdiri untuk melawannya. Tiba-tiba, protagonis kita memotong pemilihan dan memperkenalkan dirinya sebagai agen umum untuk kartu SIM kampus. Para siswa lain terpana dengan tawarannya dan harga paketnya, yang jauh lebih murah daripada yang ada di sekolah. Profesor benar-benar terkejut dengan gerakan protagonis kita tepat di tengah kelasnya. Dengan catatan itu, dia menawarkan salah satu selebaran kepada profesor. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa rencananya bagus untuk penelitian, dan profesor setuju bahwa itu adalah kesepakatan yang fantastis. Dengan itu, Jo Yeon melanjutkan penawarannya, mengatakan biaya internet menjadi sangat murah untuk asrama berempat. Penasihat sangat terkesan, berpikir bahwa jika anak laki-laki kita menjadi ketua, dia bisa bersantai selama 4 tahun. Seorang siswa bertanya tentang komisi, dan protagonis kita menawarkan jumlah yang besar, tetapi meminta suara sebagai balasannya. Melihat tawaran yang murah hati, siswa lain menjadi bersemangat dan memutuskan untuk memilihnya sebagai ketua kelas. Dan begitu saja, Zhou Yuan terpilih sebagai ketua sementara dengan gadis berambut merah muda, Gu Yoyao sebagai wakil ketuanya. Gu Yoyao mendekati pahlawan kita, mengatakan dia juga ingin membeli salah satu kartunya. Dia kemudian berkata dengan senyum bahwa dia datang untuk mendukung bisnisnya, dan bertanya apakah dia tidak akan menyambutnya. Protagonis kita menjadi sedikit bingung dan mencoba mengubah topik pembicaraan, berpikir dia mencoba menggodanya. Saat itu, gadis lain datang dengan penuh semangat mengatakan dia mendapat 5 orang lagi dan meminta komisinya. Melihat situasi itu, gadis berambut merah muda itu hanya meletakkan idenya di atas meja untuk mendaftar.
Dia mencondongkan tubuh ke dekatnya dan berbisik bahwa harga untuk mengabaikannya akan jauh lebih tinggi daripada paket data. Dengan seringai licik, Gioya berkomentar bahwa dia berani mengabaikannya, dan sekarang dia akan mendapatkannya. Di kamar mandi, seorang teman bertanya apakah Zhou Yuan tidak akan mendekati salah satu gadis imut yang membeli kartunya. Mendengar ini, protagonis kita berkomentar bahwa dia tidak pernah tahu bahwa temannya adalah pemain seperti itu. Cheng Hao kemudian membual bahwa seorang pria sejati harus menjadi pria wanita untuk memiliki nilai apapun. Tetapi temannya yang lain menggodanya, mengingatkannya bahwa dia baru saja berbicara tentang menginginkan romansa yang murni, dan si rambut merah mencoba membenarkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, salah satu pria memperhatikan bau aneh dan sangat kuat yang berasal dari salah satu kamar mandi. Mereka mencari tahu dari mana bau itu berasal dan mengejek teman sekamar mereka karena memiliki hobi yang aneh. Kemudian, tokoh utama kita menghentikan kesenangan itu dan menjelaskan bahwa itu hanyalah bau bunga Vetinia. Teman-temannya kagum dengan pengetahuannya dan bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak tentang hal itu. Keluar dari kamar mandi, Zhou Yuan memperlihatkan fisiknya yang berotot, membuat temannya yang berambut merah benar-benar terkejut. Si rambut merah kemudian mengeluh bahwa tubuhnya sendiri terlihat seperti ayam yang dicabut bulunya karena sangat kurus. Tokoh utama, kita memberinya beberapa tips latihan dan mengatakan dia akan pergi, menyuruh yang lain untuk bergegas. Putus asa, keduanya yang masih mandi berteriak agar tokoh utama kita menunggu mereka. Begitu mereka berpakaian, mereka mengobrol tentang seragam pelatihan militer yang harus mereka ambil besok. Saat mereka berjalan, teman-temannya memutuskan untuk membeli kartu darinya. Meskipun Joyeon menawarkannya secara gratis, tokoh utama kita terkejut menyadari bahwa sekarang 3 dari 4 teman sekamarnya ingin membeli kartu. Salah satu teman menyarankan pembelian grup dan meminta diskon teman dan keluarga 9,90 untuk data tak terbatas. Cheng Hao menganggap harganya konyol, tetapi teman sekamarnya membela gagasan itu, mengatakan Zhou Yuan pasti bisa memberi mereka diskon. Tiba-tiba, Chen Wan, senior yang menjual paket, muncul dan menyapa tokoh utama kita. Rahang teman sekamarnya jatuh, bertanya-tanya mengapa dia baru saja memanggilnya senior. Gadis itu mengeluh bahwa dia tidak membalas pesannya, tetapi tokoh utama kita meminta maaf, mengatakan dia sibuk. Dengan senyuman, tokoh utama kita menyuruhnya mengeringkan rambutnya, agar dia tidak sakit dan mengambil kartunya besok. Senior itu benar-benar terpikat oleh kebaikannya. Dia kemudian berterima kasih atas perhatiannya, mengucapkan selamat tinggal, dan berjalan pergi dengan senang hati melambai kepadanya. Teman-temannya segera mengerumuninya, terkejut, dan menuntut untuk mengetahui apa hubungannya dengan gadis itu, tetapi Joyun hanya bersikap tenang. Tokoh utama, kita mencoba mengalihkan topik pembicaraan dan menyuruh orang-orang untuk segera kembali ke asrama. Di jalan, dia bertemu dengan beberapa gadis lagi yang juga menyapanya. Teman sekamarnya, sekali lagi, benar-benar tercengang oleh popularitas teman mereka yang tiba-tiba. Mereka mulai berbisik bahwa Joyun mungkin adalah orang penting yang menyamar dan memutuskan untuk menginterogasinya kembali di kamar. Tokoh utama kita memperhatikan tatapan curiga dari teman-temannya. Kembali di asrama, ketiga teman sekamar itu menyudutkannya dan menuntut agar dia membongkar rahasianya. Di bawah tekanan, Jo Yeon mengarang cerita tentang memiliki saudara kembar yang merupakan senior di universitas untuk mengelabui mereka. Teman-temannya benar-benar terpana dengan wahyu itu dan skeptis, bertanya-tanya apakah dia mempermainkan mereka. Namun, mereka mulai mempercayainya, berkomentar bahwa dengan saudara seperti itu, dia tidak akan kesulitan mencari pacar. Saat itu, telepon tokoh utama kita berdering, dan penelepon menunjukkan panggilan dari Lei Shiki. Tokoh utama kita menjawab panggilan itu, tenggelam dalam pikiran, mencoba mengingat siapa itu. Di ujung saluran yang lain, gadis itu memberitahunya bahwa dia telah mencapai kuota penjualan 30 orang, membuatnya benar-benar terkejut. Teman sekamarnya tercengang, dan tokoh utama kita menjanjikan gadis itu hadiah $200 untuk kerja kerasnya. Dia bertanya bagaimana dia berhasil melakukannya begitu cepat, dan gadis itu ingin tahu apakah dia akan mendapatkan bonus perusahaan untuk ide baru yang dia miliki. Jadi, tokoh utama kita menawarkan untuk mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih pribadi atas bantuannya. Tetapi gadis itu mengejutkan semua orang dan dengan belak-belakan bertanya apakah makan malam itu dapat diubah menjadi uang tunai. Teman-temannya benar-benar kehilangan akal sehat, tertawa terbahak-bahak melihat gadis pertama yang pernah menutup tokoh utama kita yang hanya menyebutnya sebagai pencari uang. Dia menawarkan 200 lagi untuk ide baru itu, dan dia menjelaskan bahwa dia akan memposting gambar lucu di forum universitas. Tokoh utama kita menyadari bahwa menjual dengan harga lebih murah dapat menyebabkan masalah dengan agen lain, dan tahu dia perlu memperingatkannya. Dia menyetujui rencana itu, dan berjanji untuk memberinya hadiah $200 keesokan harinya, yang membuat gadis itu sangat bersemangat. Dengan kesepakatan yang sudah dibuat, tokoh utama kita akhirnya menutup telepon dan mengakhiri percakapan.
Teman-temannya segera menekan Zhou Yuan untuk mengakui siapa gadis di telepon itu, menggodanya tentang kerjasama bisnisnya. Tokoh utama, kita membual bahwa dia lebih tampan dan lebih baik dalam bisnis, itulah sebabnya orang-orang mencarinya untuk kemitraan. Dia menyuruh semua orang untuk tidur karena sudah larut, dan salah satu teman sekamar meminta untuk dibangunkan lebih awal untuk membantu penjualan. Kemudian, di tempat tidur, tokoh utama kita mengalami mimpi buruk dan ingat mantan istrinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencintainya selamanya. Ingatan itu berlanjut dengan dia mengancamnya dengan cara yang mengerikan, seandainya dia berani membuat kekacauan. Dengan tatapan gila di matanya, Su Qing mengatakan bahwa jika dia pernah mengkhianatinya, dia akan menghantuinya sampai akhir bumi di kehidupan selanjutnya. Bahwa tokoh utama kita bangun dengan kaget, takut, dan terengah-engah. Dia kemudian menyadari bahwa kehidupan selanjutnya itu benar-benar nyata dan bingung karena dia tidak pernah memperlakukan mantan istrinya dengan buruk. Tokoh utama kita berpikir bahwa kesuksesan bisnisnya dan perubahan sikapnya mungkin membuatnya curiga. Tokoh utama kita memutuskan dia perlu menemukan cara untuk mengujinya, untuk memastikan apakah dia juga bereinkarnasi. Keesokan harinya, tokoh utama kita dan teman sekamarnya berada di ruang kelas mengatur seragam pelatihan militer. Saat itu, Gu Yoyo muncul dan menyapanya, terkejut melihatnya di sana sepagi ini. Zhou Yuan mengatakan kepadanya bahwa waktunya sangat tepat, membuat gadis berambut merah muda itu sedikit bingung. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia kekurangan waktu dan memintanya untuk membantu mendistribusikan seragam kepada siswa lain di kelas. Gadis itu menyetujui permintaan itu, tetapi mengatakan dia berutang makan sebagai bayaran, dan tokoh utama kita berjanji akan membayar tagihannya. Saat itu, seorang siswi lain menyerbu, dengan marah menanyai Gu Yoyo, karena mengajak tokoh utama kita keluar. Yao dengan sombong menjawab bahwa dia lajang, jadi ini adalah musim terbuka untuk semua orang. Rivalnya kemudian setuju untuk bersaing secara adil, karena dia tidak akan menyerah pada pria yang luar biasa dan berdedikasi seperti itu. Dari kejauhan, Shou Qing mengamati pemandangan itu dan merasa semuanya sangat aneh, karena tidak ada satupun dari ini yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Saat itu, Jung Yun muncul, memanggil namanya dan mengejutkannya. Temannya kemudian menggoda Su Qing, bertanya apakah dia hanya membeku di tempat menonton pacarnya di masa depan di ruang kelas. Jung Yeon ingin tahu apa yang begitu istimewa dari tokoh utama kita sehingga dia bisa menarik seseorang seperti ketua kelas. Tetapi mantan istri tokoh utama kita mengabaikan godaan itu dan mengatakan mereka perlu fokus pada pembagian seragam. Tepat pada waktunya, Cheng Hao yang sangat ceria muncul dan menawarkan bantuan kepada Zhang Yin, memanggilnya Yan Yin. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya tentang hubungan antara Zhou Yuan dan Su Qing. Tetapi, si rambut merah mengatakan dia tidak tahu. Jung Yin menjadi marah dan membela Su Qing, berbicara tentang betapa luar biasanya dia dan bagaimana dia bahkan terpilih sebagai ketua kelas di atas semua itu. Tetapi Cheng Hao membela temannya, mengatakan Zhou Yuan sama hebatnya karena dia adalah presiden dan agen umum untuk kartu SIM kampus. Gadis itu kemudian terkejut dengan harga paket yang murah, dan si rambut merah menggodanya, mengatakan dia tidak pernah repot-repot bertanya sebelumnya. Dia kemudian ingat seorang senior yang membual tentang keuntungan dari kartu-kartu itu, dan menyadari tokoh utama kita pasti menghasilkan lebih banyak. Dia bertanya berapa banyak orang yang membeli darinya, dan Chang Hao mengatakan banyak, dan Su Qing sebaiknya menyerah saja. Karena penasaran dengan semuanya, gadis itu meminta info kontak tokoh utama kita, tetapi si rambut merah mengatakan dia bisa saja membeli darinya. Jung Yeon kemudian menolaknya, bertanya mengapa dia harus membeli dari perantara ketika dia bisa mendapatkan harga yang lebih baik langsung dari sumbernya. Sementara itu, Chen Wan mendekati tokoh utama kita dan bertanya bagaimana penjualan berjalan, karena 20 orang telah menghubunginya. Tokoh utama kita menjadi gugup, berpikir dia belum memperhatikan kesalahan pada flyer, dan bertanya berapa banyak yang dia hasilkan per orang. Senior itu dengan bangga menjawab bahwa dia menghasilkan 30 per orang, yang akan menjadi 600 dalam satu hari kerja. Tokoh utama kita kemudian membuat tawaran balasan, menawarinya 50 per orang jika dia menyerahkan kontak itu kepadanya. Tiba-tiba, seorang wanita berseragam tiba dengan timnya dan mengeluh tentang lokasi sekolah, tetapi tokoh utama kita menenangkannya. Dia bertanya, apakah stafnya sudah tiba, dan wanita itu menjelaskan mereka masih 10 menit dari waktu yang disepakati. Tokoh utama kita menyerahkan id kepadanya dan memintanya untuk memproses yang itu terlebih dahulu, menjelaskan dia melakukan bantuan untuk seseorang. Karyawan itu memuji kecantikan gadis di foto itu dan bertanya dengan senyum apakah dia kebetulan pacarnya. Protagonis kita bercanda dengan karyawan, bilang dia cuma nungguin putus sama pacarnya, terus si wanita nyuruh dia berhenti. Ngelihat Chen Wan bingung, jagoan kita sadar salah dan mutusin ngenalin diri lagi biar jelas. Dengan gaya percaya diri, Zhou Yuan ngenalin diri sebagai agen umum buat daerah Universitas Shanlin. Dia terus nawarin senior itu kerja bareng dia, janjiin komisi yang jauh lebih tinggi.
Tiba-tiba, ada cowok datang sama temen-temennya, terus jagoan kita nanya kenapa bawa banyak banget orang. Temen kelas itu ngenalin temen-temennya dan nyuruh mereka nyapa, Kak Joe, yang bikin jagoan kita agak malu. Berikutnya, rekan bisnisnya nyamperin dan bilang dia udah dapat 22 pelanggan, dan jagoan kita muji dia atas pencapaiannya. Cowok itu mulai ngatur antrian biar pelayanannya lebih cepat buat semuanya. Cewek itu juga nawarin bantuan jelasin paketnya, dan jagoan kita seneng sama kerja timnya. Tiba-tiba, ada bapak-bapak datang dan penasaran nanya ke protagonis kita antrian panjang itu buat apa. Jagoan, kita jelasin dia jualan kartu telepon dan nawarin brosur yang jelasin keuntungan paketnya. Dia bahkan nyaranin 1 kartu per asrama udah cukup, dan bapak itu kelihatan tertarik tapi ragu sama keramaiannya. Jo-yun terus nenangin orang tua itu kalau mereka bisa balik lagi nanti dan jelasin kalau ada 3 paket berbeda yang tersedia. Temennya kagum banget sama omongan manis jagoan kita, bilang dia kedengeran kayak sales berpengalaman. Protagonis kita bercanda kalau hidup yang maksa dia jadi kayak gini, soalnya dia nggak punya keluarga kaya-kayak temennya. Chenwan beneran terkesan sama jagoan kita, dan ngitung kalau sama komisi baru, dia bisa dapat 1.500. Tiba-tiba, rekan protagonis kita nyoba jual paket ke ibu-ibu tapi malah ditolak. Jagoan kita ngehibur dia, bilang itu wajar banget, dan cewek itu ngaku dia masih harus banyak belajar. Jo-yun terus nanya ke senior itu apa dia udah mutusin, dan dia ngekonfirmasi dia bakal nelpon semua kontaknya. Waktu terus berjalan, matahari tengah hari mulai nyengat makin kenceng. Ngeliat semuanya kecapekan, jagoan kita ngumumin istirahat dan bilang dia udah beliin cemilan dan air buat tim. Protagonis kita ngerasa kayak lagi di atas dunia, ngerayain keberuntungan yang akhirnya datang juga. Saat itu, Chang Hao datang sama Jung Yeon dan Suking, dan komentar kalau temennya pasti lagi dapat banyak duit. Jagoan kita ngerendah dan nanya kenapa mereka datang barengan, diam-diam mikir kenapa mantan istrinya juga datang. Tapi Jung Yoon motong dia, dan nanya kenapa dia masih belum nerima permintaan pertemanan dia di WeChat, bikin mantan istrinya cemburu. Jo-yeon pura-pura bego, dan nanya siapa di antara mereka yang nge-add dia, ngaku dia terlalu sibuk buat nyadar. Ngeliat ini, mantan istrinya mikir ada yang salah, soalnya naskahnya beda dari kehidupan dia dulu. Tiba-tiba, Jung Yoon ngerebut HP-nya dan nanya itu iPhone 5S dan harganya berapa. Jagoan kita nyoba ngambil HP-nya balik, tapi cewek itu bercanda nanya apa perusahaannya sekarang bagi-bagi iPhone. Dengan itu, mantan istrinya ngadepin dia, nanya gimana dia bisa jadi agen, soalnya ini beda dari masa lalu. Jagoan kita terus nanya balik ke dia, nanya kenapa dia nggak boleh jadi agen, dan kenapa dia ngawasin dia terus. Dia kesel tapi malu denger jawabannya, nanya apa dia bahkan dari dunia ini. Jung Yeon ketawa ngakak, dan protagonis kita bilang kelakuan mantan istrinya udah mulai aneh banget. Jo-yeon terus sadar kalau dia pasti mulai curiga sama keseluruhan situasinya. Ada cewek lain datang dan nyapa jagoan kita, manggil dia senior Jo. Dia minta maaf udah nipu cewek itu dan ibunya, tapi Jung Yeon bilang dia nggak jujur. Protagonis kita nunduk minta maaf dan bilang itu kejahatan yang perlu buat bisnis. Jung Yeon terus nyuruh dia neraktir cewek itu makan buat minta maaf, dan jagoan kita setuju buat bayarin abis, dia selesai kerja. Tiba-tiba cowok dari antrian tadi datang dan nyapa protagonis kita. Jo-yeon ngenalin dia sebagai teman baiknya, Liu Shuo, dan cowok itu seneng banget dapat pujian. Cheng Hao nanya ke Liu Shuo siapa jagoan kita, dan temennya jawab kalau dia teman sekelas dari universitas tetangga. Liu Shuo ngenalin rekan bisnis jagoan kita. Ngeliat Mafar, Suking kaget, mikir cewek ini nggak ada di kehidupan dia dulu. Tiba-tiba, ada motor muncul, ngebut lurus ke arah mereka, terus mereka berhenti mendadak, nyebabin keributan gede. Dengan itu, trio cewek muncul, dan pemimpin mereka nanya apa mereka yang jualan kartu di sekitar sini. Semua kelompok protagonis kita cuma ngeliatin situasinya diem aja. Lee Shiki terus nawarin kartunya seharga 145, dan bilang dia bakal kasih 140 kalau beli grosir. Jagoan kita tegang, mikir mereka datang buat nyari ribut, dan mikir apa rekannya bisa ngatasin ini. Teman-temannya mulai bisik-bisik, mikir apa cewek-cewek itu datang buat ngajak berantem. Si kepala merah kesel, ngebuang brosur Lee Shiki ke tanah, dan nuduh dia nyuri bisnis abangnya. Rekanan jagoan kita nyoba ngeloyor pergi, bilang dia sibuk, sambil mikir dia nggak ngelihat persaingan ini bakal datang. Tapi si tukang bully nggak ngebiarin dia pergi dan nyekal lengannya kenceng-kenceng. Shiki nyuruh cewek itu ngelepasin dia, bilang ini cuma cara pasar kerja. Yang kuat yang bertahan. Si Reddit nggak suka sama jawaban itu sama sekali, dan dorong rekan protagonis kita dengan kasar. Protagonis kita nangkep rekannya sebelum dia jatuh dan nanya apa dia nggak apa-apa. Jo-yeon terus maju, bilang dia yang bertanggung jawab dan ngadepin si kepala merah. Jung Yeon mikir jagoan kita kelihatan super keren, tapi Suking cuma bilang dia cuma lagi main jadi pahlawan. Tiba-tiba, lebih banyak motor datang ke lokasi, ngegeber mesinnya buat nakut-nakutin kelompok itu. Abang si kepala merah akhirnya muncul dan mandang rendah mereka, bilang mereka cuma sekelompok anak baru. Cewek itu jadi semangat banget dan manggil abangnya buat ngurus masalahnya. Cowok itu nanya apa dia yang namanya Jo, dan jagoan kita ngekonfirmasi. Dia ngaku jadi agen resmi buat daerah itu, dan ngeluh kalau jagoan kita lagi nyerbu wilayahnya dengan harga murah.
Protagonis kita nuntut buat ngeliat kontrak dan nyindir dia, bilang adiknya yang mulai duluan. Teman-temannya setuju sama jagoan kita, dan Lishiki ngerasa dilindungin sama tindakannya. Saingannya, nyaranin mereka nyelesain masalahnya dengan cara kuno, soalnya ngobrol nggak mempan, dan jagoan kita nanya ke dia. Pemimpin geng itu kelihatan terkesan sama keberanian protagonis kita. Tapi jagoan kita mikir cowok itu cuma gertak sambal dan nggak tahu apa-apa soal bisnis. Saingannya terus nantangin dia buat ketemu jam 08.00 di warung sate. Joyeon nenangin rekannya, bilang ke dia nggak ada yang namanya wilayah, dan nyuruh dia pergi bantuin pelanggan. Jung Yin muji sikap heroik jagoan kita dan ngingetin So Uching kalau ngedapetin dia nggak bakal gampang. Saat ini, istri ini nyadar kalau sifat melindungi dia sama kayak dirinya di masa depan dan mulai curiga banget. Cheng Hao terus nyaranin Zheng Yin buat nggak ikut campur sama kehidupan cinta protagonis kita yang berantakan. So Ching ngadepin dia dan nanya apa Lishiki itu cewek yang dia bilang dia suka. Jagoan kita terus jawab dengan dingin kalau itu bukan urusan dia. Zheng Yin nyoba nyemangatin mantan istri itu bilang ke dia buat santai aja dan Cheng Hao harusnya dapat kartu keanggotaan. Si kepala merah langsung setuju dan nyuruh jagoan kita daftarin semua orang buat paket. Protagonis itu nyuruh teman-temannya buat duluan aja soalnya dia sibuk dan nyuruh Shiki buat ngurus kartu mereka. Dengan tampang marah di mukanya, mantan istri itu mikir dia harus ngerencanain langkah selanjutnya dengan hati-hati. Melihat kejadian itu, Shen Yue menyadari bahwa Su King menyukai mahasiswa tingkat atas, tetapi dia sepertinya tidak tertarik padanya. Tokoh utama kita bertanya kepada temannya, Lu Shuo, berapa banyak orang yang bisa dia kumpulkan untuk pertarungan itu. Lu Shuo kemudian menyerahkan 3.000 kepada Zhao Yuan, mengatakan ayahnya memberinya uang itu untuk membayar tagihan. Dia mengatakan bahwa masa muda adalah untuk berjuang, dan karena temannya kekurangan uang, Wuxes juga milik Zhao. Tokoh utama kita menolak uang itu, mengatakan komisinya sudah cukup dan menyuruh temannya untuk menelepon siapapun yang dia bisa. Terharu, pria itu mengatakan bahwa mulai sekarang mereka bersaudara dan dia akan selalu mendukungnya. Protagonis menjadi sedikit malu dengan adegan itu dan meminta temannya untuk berhenti bersikap sentimental. Bersemangat, temannya mengatakan dia akan kembali ke sekolah untuk mendapatkan bantuan untuk perkelahian yang akan datang. Protagonis kemudian menawarkan untuk mengantar Le Shiki kembali ke universitas untuk memastikan dia aman. Dia bertanya apakah dia menghitung uangnya, dan gadis itu menegaskan bahwa jumlah 1.300 itu benar. Jo Yuan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan bersikeras agar gadis itu mengambil uang pembayaran. Dengan air mata di matanya, Le Shiki berpikir tentang betapa mahalnya makanan itu dan bahwa dialah yang seharusnya membayar. Mendekatinya, protagonis bercanda bahwa dia tidak tahu ketua kelas adalah seorang cengeng. Semua malu, wanita muda itu menawarkan untuk mentraktirnya makan atau bahkan film. Saat itu, gadis itu menjadi sangat bingung dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dengan senyum di wajahnya, pahlawan kita hanya menyetujui lamarannya. Pahlawan kita menolak makanan itu dan menyarankan mereka menonton film di festival sebagai bonus karyawan tinggi. Gadis itu menjadi tersipu dan sangat gembira, setuju bahwa itu adalah kencan. Kemudian wanita muda itu mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke asramanya, menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan. Sendirian, pria itu berpikir bahwa Le Shiki adalah gadis yang baik, tetapi bukan untuknya, dan bahwa dia perlu menjelaskannya. Tiba di tempat yang ditentukan, pahlawan kita duduk, dan seorang pelayan membawakannya bir dan kacang. Tepat saat itu, saingannya muncul dengan marah, menuduhnya mencuri bisnis, dan menuntut 20.000. Tapi Zhou hanya menyuruhnya untuk tidak menyentuh botol itu. Pengganggu itu kemudian bertanya apakah protagonis mencoba bersikap tangguh. Tetapi dengan tatapan dingin, pahlawan kita menunjukkan bahwa dia tidak sedikit pun terintimidasi oleh ancaman itu. Tanpa berpikir panjang, Zhou Yuan berdiri dan menghancurkan botol itu ke kepala preman itu. Teman-teman pengganggu itu benar-benar terkejut dengan langkah pahlawan kita. Protagonis mengatakan dia mencoba bersikap baik, tetapi pria itu adalah orang brengsek yang tidak tahu malu. Liu Xiao tiba dengan kerumunan besar berteriak, siapa yang berani menyentuh saudaraku Zhou? Geng saingan panik melihat kedatangan begitu banyak bala bantuan yang tak terduga. Teman pahlawan kita membual bahwa dalam hal perkelahian, dia tidak pernah takut. Pemimpin saingan ketakutan dengan banyaknya orang dan bertanya-tanya bagaimana seorang siswa terlibat dengan massa. Dia pikir dia membungkuk, meminta maaf, dan Zhou mengatakan dia lebih menyukai sikap liarnya dari sebelumnya. Pria itu kemudian mengambil botol dan mulai menenggak semuanya, mengatakan itu semua salahnya. Pahlawan kita bertanya apakah satu botol sudah cukup dan mengingatkannya tentang pembicaraan mereka tentang menyelesaikan masalah dengan tinju mereka. Putus asa, pengganggu itu meraih 2 botol dan mulai menenggak keduanya sekaligus. Jo Yeon kemudian mengatakan pacarnya juga bersalah karena tidak mengetahui aturan setempat. Saingan setuju, mengatakan gadisnya keluar dari jalur dan bahwa mereka tidak perlu membicarakannya lagi. Pahlawan kita kemudian menawarkan untuk memberikan kompensasi atas uang dari orang-orang yang mendaftar dengan rekannya.
Tetapi pria itu menolak, mengatakan dia akan lulus, dan bahwa dia dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa masalah. Pemimpin geng menegaskan bahwa masalahnya sudah selesai dan berterima kasih padanya. Para siswa yang dibawa Lu Shou terkesan dan memutuskan untuk mengikuti Jo-yeon mulai sekarang. Pahlawan kita kemudian berterima kasih kepada semua orang dan menawarkan barbecue dan bir atas namanya untuk merayakan. Protagonis bertanya kepada temannya bagaimana dia berhasil mengumpulkan begitu banyak orang untuk pertarungan itu. Mereka berdua setuju bahwa mengorganisir unjuk kekuatan sebesar itu adalah hal yang luar biasa untuk dilihat. Segera setelah itu, sebuah postingan tentang perkelahian itu menjadi viral di forum sekolah, menyebut Jo sebagai bos besar baru. Di komentar, semua orang terkejut dan ingin tahu tentang Jo, bahkan ada yang meminta info kontaknya. Teman-teman protagonis bertanya kepadanya tentang postingan itu, dan dia menyangkal semuanya, mengatakan dia akan menghapusnya. Kesal, Jo Yuan berpikir ini akan merusak reputasinya dan memanggil administrator forum. Dia meminta untuk menghapus postingan itu, tetapi administrator menolak untuk melakukannya tanpa mengetahui siapa dia. Pahlawan kita memperkenalkan dirinya, dan administrator mulai gemetar ketakutan. Dan dia setuju untuk menghapus postingan itu segera. Dalam hitungan detik, postingan tentang perkelahian itu benar-benar lenyap dari forum universitas. Teman kepala penggerebekan terkejut bahwa postingan itu hilang, dan protagonis menghela napas lega. Tiba-tiba, telepon pahlawan kita mulai berdering dan nama So Uching muncul di layar. Jo bertanya-tanya mengapa dia menelepon selarut ini, dan Cheng Hao menebak itu tentang postingan forum. Protagonis kemudian bertanya kepada temannya, apakah dia sudah gila karena memberitahu mereka segalanya. Cheng Hao membela diri, mengatakan bahwa Jung Yin-yan adalah temannya dan bahwa dia menceritakan segalanya padanya. Sementara itu, di asrama gadis itu, Su King sedang duduk dan menggulir ponselnya. Temannya kemudian mengambil gambar kakinya, ingin mempostingnya di forum kampus. Mantan istri terkejut ketika dia menyadari teman sekamarnya mengambil fotonya. Dia mencoba meraih telepon Jung Yin untuk menghapus foto itu, tapi temannya tidak akan membiarkannya sama sekali. Jung Yin dengan main-main meminta bantuan Shen Yue, mengatakan bahwa Su King mencoba untuk mengeluarkannya. Shen Yue berhasil memisahkan keduanya, dan Jung Yin-yan mengubah topik pembicaraan, bertanya tentang Zhou Yuan. Gadis itu kemudian bertanya kepada Shen Yue, apakah dia berhasil mencari tahu sesuatu tentang pria itu. Jung Yin-yan mengungkapkan bahwa pahlawan kita menipu mahasiswa baru Zhou Yuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia kemudian meniru Zhou Yuan, berpura-pura menjadi mahasiswa tahun ketiga. Shen Yue menjelaskan betapa strategisnya dia, menggunakan status mahasiswa tingkat atasnya untuk mendapatkan kesepakatan agensi. Jung Yin-yin berkomentar bahwa Zhou tampak seperti rubah tua, bukan pria muda seusia mereka. Larut dalam pikiran, mantan istri mulai curiga bahwa Jo-yeon mungkin juga telah dilahirkan kembali, sama seperti dirinya. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan dia perlu menemukan kesempatan untuk menghadapi protagonis. Tiba-tiba, Shen Yue berteriak agar teman-temannya melihat postingan baru yang baru saja naik di forum kampus. Dan dia menunjukkan teleponnya dengan berita tentang perkelahian itu, dan pengungkapan bos baru masyarakat. Teman-teman terkejut mengetahui bahwa Zhou Yuan adalah pemimpin masyarakat Zuhai yang legendaris. Jung Yunyan tidak percaya Zhou adalah bosnya, tetapi mengakui bahwa fotonya di perkelahian itu mengintimidasi. Saat ini, mantan istri menolak untuk percaya bahwa Zhou adalah seorang gangster, karena dia seharusnya hanya seorang siswa normal. Jung Yun-yun kemudian menyadari bahwa temannya sudah tahu Zhou adalah orang besar, dan itulah mengapa dia sangat menyukainya. Su King menjadi bingung, bertanya-tanya di mana semuanya salah dan apakah dunia ini tidak sama dengan dunia masa lalunya. Teman-temannya menatapnya, khawatir dengan reaksinya yang aneh. Jung Yun-yun dan Shen Yue khawatir dengan mantan istri itu, yang pucat dan tangannya sedingin es. Wanita muda itu kemudian memutuskan dia perlu menghadapi protagonis untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dia kemudian meraih teleponnya dan menelpon Zhou Yuan, berharap dia akan mengangkatnya. Protagonis menjawab panggilan itu dan mantan istri bertanya apakah dia benar-benar Zhou Yuan. Dia bilang dia sibuk karena dia akan pergi ke bioskop dengan pacarnya dan langsung menutup teleponnya. Mantan istri itu kaget mendengar bahwa dia punya pacar dan menyimpulkan bahwa dia bukanlah orang yang dia kira. Teman-temannya takut dengan keadaan Su King dan bertanya apa yang dikatakan Zhou Yuan padanya. Mantan istri itu menangis di pelukan temannya, mengatakan bahwa itu bukan Zhou yang dia kenal. Sambil menangis, dia bertanya-tanya apa gunanya keberadaannya jika pria yang dicintainya telah hilang. Teman-temannya mencoba menghibur gadis itu, mengatakan sekolah itu penuh dengan pria tampan lainnya. Hancur, mantan istri mengatakan itu adalah kesalahannya, dan dia mungkin tidak akan pernah menikah sekarang. Jung Yin-yan kaget, dan mantan istri mengatakan dia akan mengerti ketika dia benar-benar menyukai seseorang. Tiba-tiba, telepon temannya mulai berdering, dan dia terkejut dengan pesan yang diterimanya. Dia kemudian menunjukkan telepon itu kepada mantan istrinya, dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika Zhou tidak punya pacar. Di layar, kita melihat percakapannya dengan Chang Hao, di mana dia membantah rumor tentang pacar pahlawan kita.
Teman itu menjelaskan bahwa gadis itu mengalami masalah keuangan dan Zhou menghabiskan 4.000 untuk membantunya. Shen Yue bertanya apakah itu semua salah paham, tetapi mantan istri masih berpikir pria itu sangat berbeda. Mendengar ini, Jung Yin Yan menjadi kesal dan menawarkan untuk menghadapi protagonis untuk temannya. Dia kemudian mengirim pesan ke Chang Hao, mengatur pertemuan dan menuntut kehadiran pahlawan kita. Pria berambut merah itu benar-benar kaget ketika dia membaca pesan menakutkan Jung Yin Yin di teleponnya. Dia berlari mati-matian ke pahlawan kita memohon bantuan. Tapi Joy hanya mengatakan dia tidak akan pergi dan menyuruhnya pergi dan menangis. Pria berambut merah itu mencoba meyakinkannya, tetapi protagonis menolak untuk pergi, mengatakan dia antisosial, titik. Saat itu, teman protagonis itu bersikeras, mengatakan itu hanya 1 kali makan dan kegiatan kelompok pertama asrama. Pria berambut merah itu kemudian meminta bantuan teman sekamar lainnya untuk meyakinkan pahlawan kita untuk pergi. Dengan itu, orang-orang lain setuju dan mengatakan, akan sangat keren jika mereka semua pergi bersama. Pahlawan kita kemudian menyerah, tetapi dengan satu syarat Chang Hao harus membayar tagihannya. Pria berambut merah itu menerima secara instan, berpikir dia akan melakukan apa saja untuk membuat Jung Yin Yin terkesan. Tetapi teman yang lain mengeluh bahwa itu tidak adil bagi pria berambut merah itu untuk hanya membayar tagihan Zhou Yuan. Teman sekamar itu marah dengan kemurahan hati temannya dan mengancam tidak akan pergi ke pertemuan lagi. Tiba-tiba, telepon protagonis mulai berdering dengan panggilan dari temannya Lu Shuo. Pahlawan kita menjawab panggilan itu, bertanya apa yang diinginkan temannya darinya. Liu Shuo merayakan bahwa perkumpulan mereka telah menjadi terkenal dan dia sekarang menjadi pelindung agung resmi. Protagonis merasa kesal dengan omong kosong temannya dan bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Liu Shuo kemudian menyebutkan masalah dengan Departemen Hubungan Eksternal Sekolah. Dia menjelaskan bahwa kepala departemen mengeksploitasi siswa untuk pekerjaan paruh waktu. Teman itu meminta bantuan protagonis dalam menyelesaikan situasi tersebut dan Zhou mengingat sesuatu. Di kehidupan masa lalunya, mahasiswa senior akan mengeksploitasi mahasiswa baru dan dia tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Tetapi sekarang, di kehidupan barunya, pahlawan kita memiliki kekuatan untuk mengubah situasi itu. Dia mengatakan bahwa siswa lain mendengarkan Lu Shuo, jadi mengapa tidak menanganinya sendiri? Pahlawan kita menjelaskan bahwa permintaan untuk bekerja di acara pernikahan tinggi dan mereka bisa mendapatkan kontak. Mendengar ini, Lu Shuo terkejut dengan ide brilian itu dan bertanya-tanya mengapa dia tidak memikirkannya sebelumnya. Zhou melanjutkan rencana itu, menyuruhnya untuk menggunakan koneksi dan ketenarannya untuk membuat kelompok bantuan timbal balik untuk pekerjaan. Setelah itu, teman-temannya harus langsung pergi ke perusahaan dan menawarkan tenaga kerja yang dapat diandalkan tanpa biaya perantara. Pahlawan kita menetapkan syarat untuk tidak memungut komisi, dan Lu Shuo setuju, mengatakan mereka bersaudara. Zhou berpikir bahwa kartu keanggotaan hanyalah permulaan dan bahwa perkumpulan Zuwai tampaknya tidak seburuk itu. Karakter utama kita berada di tempat tidur ketika Chang Hao di ranjang atas, dengan bersemangat berbicara tentang akhir camp pelatihan mereka, berencana untuk pergi ke prasmanan makanan laut dan kemudian ke bar Keroch. Pahlawan kita hanya berpikir teman sekamarnya adalah orang yang romantis tanpa harapan. Dengan mata tertutup, dia menyuruh temannya untuk berhenti memimpikan hal-hal itu dan tidur. Karena camp pelatihan dimulai pagi-pagi sekali. Pria berambut merah itu membungkuk di atas pagar dan bertanya, jam berapa sekarang? Mengatakan bahwa pria kita tidur terlalu cepat dan dia ingin terus mengobrol. Namun, pahlawan kita sudah tertidur lelap dan pria berambut merah itu hanya mengawasinya, frustrasi. Bahkan dalam tidurnya, pahlawan kita mengalami mimpi buruk, kepalanya dipenuhi dengan gambar-gambar pelatihan yang melelahkan. Dia berpikir bahwa mungkin dia seharusnya tidak dilahirkan kembali jika itu berarti harus melalui ini lagi. Cheng Hao bermimpi bahwa dia adalah bintang di bar yang korup dengan gadis-gadis yang menyemangatinya. Dia berpikir dalam hati, ini adalah kehidupan kampus yang ideal, dan dia jauh lebih keren daripada pria kita. Tiba-tiba, pria berambut merah itu bangun dengan sangat terkejut dan berteriak, berpikir ada gempa bumi. Ternyata, penyebab getaran itu, salah satu teman sekamar mereka yang lain, mendengkur seperti gergaji mesin. Pria berambut merah itu menatap marah pada teman sekamar yang mendengkur, berpikir dalam hati bahwa suara itu bahkan tidak manusiawi dan dia tidak mengerti bagaimana suaranya bisa begitu keras. Sistem PAS sekolah mengumumkan bahwa semua mahasiswa baru perlu mengenakan seragam militer mereka dan berkumpul di lapangan. Teman sekamar lain bangun dan bertanya apa yang dilakukan si pendengkur. Teman sekamar bertanya apakah si pendengkur tidak tidur sama sekali, dan Chang Hao dengan marah menjawab bahwa jika bukan karena kebisingan itu, dia tidak akan menjadi sangat kacau. Pahlawan kita sudah mengenakan seragamnya dan berkata dengan serius bahwa jika mereka terus bermain-main, mereka akan terlambat. Mendengar itu, Chan Ho panik dan mulai berebut turun dari tempat tidur susun, berteriak agar teman-temannya menunggunya. Hari itu cerah dan sinar matahari yang terang bersinar melalui dedaunan pohon-pohon di kampus. Akhirnya, mahasiswa baru berseragam berkumpul di lapangan dalam formasi.
Chang Hao dengan putus asa berlari untuk mengejar formasi siswa di lapangan pelatihan, tetapi instruktur latihan menghentikan pria berambut merah itu di jalurnya, berteriak agar dia segera berhenti. Chang Hao menggaruk kepalanya dan memberi instruktur salam canggung dengan tawa yang dipaksakan. Instruktur bertanya di mana dia ketika dia memanggil kelompok untuk berkumpul, dan pria berambut merah itu menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan. Pahlawan kita berada dalam barisan dengan siswa lain, dan berpikir bahwa teman sekamarnya sebaiknya tidak membuat masalah sekarang. Dia masih memegang surat dokter di tangannya. Instruktur yang marah menyuruh anak itu untuk berbicara, bertanya apakah dia tidak sarapan, dan mengatakan bahwa ketika dia menjawab, dia harus berteriak melaporkan, Pak. Pria berambut merah itu kemudian berteriak bahwa dia tidak makan karena perkumpulan itu pukul 06.30. Instruktur menyuruh siswa itu untuk berhenti dan segera berbaris, dan pria berambut merah itu berdiri tegak dengan, "Ya, Pak." Chang Hao menggerutu kepada pahlawan kita, bertanya mengapa instruktur tampaknya membencinya, pria kita hanya diam. Instruktur tampaknya telah mendengar, berbalik ke samping dan tampak lebih marah pada sikap anak itu. Dengan itu, instruktur menarik teman sekamar itu keluar dari barisan dan memerintahkannya untuk melakukan squat selama 30 menit sebagai hukuman. Pria berambut merah yang ketakutan memohon instruktur untuk menjadikannya hanya 20 menit. Dia bahkan menunjukkan tanda perdamaian dengan tangannya untuk mencoba dan membujuknya. Instruktur kemudian berteriak memerintahkan teman sekamar untuk melakukan squatnya lebih jauh dari formasi. Chang Hao lari sambil berteriak bahwa instruktur sudah menerima pesannya. Dua gadis juga berseragam, dan satu bertanya pada yang lain apakah dia tidak kasihan pada Chang Hao yang dihukum. Temannya yang lain kesal memeluknya dan berkata, memang begitu Chang Hao. Instruktur memperingatkan para siswa untuk tidak membuat masalah selama pelatihan, mengatakan dia tidak akan menyelesaikan masalah apapun untuk mereka. Dia juga meminta siapapun yang merasa tidak enak badan untuk memberitahunya terlebih dahulu. Merebut kesempatan itu, pahlawan kita berteriak melapor, "Pak," mengatakan dia merasa tidak enak badan dan membutuhkan cuti medis, sambil mengangkat surat dokter. Instruktur yang marah menyebutnya anak nakal dan menyuruhnya untuk pergi dan langsung menuju ke rumah sakit yang sangat cocok untuk pahlawan kita. Kepala regu, Chang Hao, menyaksikan ini dan bertanya apakah itu benar-benar berhasil, berpikir bahwa protagonis itu seperti versi upgrade dari dirinya sendiri, pahlawan kita. Sementara itu, berpikir bahwa itu semua adalah bagian dari rencananya. Sementara itu, 3 gadis dalam formasi melihat pahlawan kita menuju ke rumah sakit dan bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah dia sakit. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa dia cukup lemah karena menyerah bahkan sebelum dimulai. Pada jam 3 sore, matahari menyinari lapangan pelatihan. Salah satu gadis terengah-engah merasa kelelahan dan tampaknya merasa sakit karena tekanan pelatihan. Gadis itu kemudian berpikir bahwa pelatihan itu benar-benar melelahkan, dan bahwa karakter utama sangat pintar karena menghindari ini, dan bahwa dia tidak tahan lagi. Dia berteriak, melapor, instruktur, mengatakan dia sakit perut dan tidak bisa melanjutkan. Seorang siswa laki-laki di sebelahnya berbisik bahwa mungkin dia sedang datang bulan. Instruktur kemudian menyuruhnya untuk pergi beristirahat di rumah sakit. Gadis yang bersyukur dan bahagia itu menuju ke rumah sakit sementara Chang Hao masih melakukan squat, memperhatikannya dengan iri. Si rambut merah kemudian juga berteriak, melapor, mengatakan dia juga sakit perut dan perlu menggunakan kamar kecil. Instruktur berteriak kembali pada si rambut merah bahwa bahkan jika dia membuat kekacauan di celananya, dia akan tetap di sana dan terus melakukan squat. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Jam 5 sore tiba, dan kita beralih ke rumah sakit. Pahlawan kita membuka pintu berpikir bahwa setelah membayar komisi kepada sub-agennya, lebih dari 10.000 yuan kembali ke sakunya. Dan ketika dia membuka pintu, ada gadis pirang yang pergi ke rumah sakit sebelumnya hanya bersantai. Pahlawan kita terkejut dan bertanya apakah dia Zheng Yanian. Zheng Yanian bertanya apa yang dia lakukan di sana dan apakah dia sedang istirahat. Pada gilirannya, pahlawan kita bertanya apakah sesama pasiennya telah pulih dari penyakitnya dan siap untuk jalan-jalan. Protagonis kita memberitahunya bahwa pelatihan untuk hari itu telah berakhir dan sudah waktunya baginya untuk kembali ke pasukan. Zheng Yanian membuat wajah dan berpikir bahwa pahlawan kita benar-benar rubah licik. Kembali di lapangan, instruktur meminta nama kepala regu dan menyuruhnya untuk berhenti. Karena dia tahu dia salah, atasan bersikeras untuk mengetahui nama siswa itu, menyerang dan berteriak, "Melapor, Pak. Nama saya Chang Hao." Instruktur tersenyum dan memberitahunya bahwa selama pelatihan, dia akan menjadi pemimpin peleton untuk Kompi 4, Peleton 2, yang membuat si rambut merah benar-benar terkejut. Matahari terbenam di cakrawala, menandai berakhirnya hari lain dari kamp pelatihan, jatuh, dan adegan beralih ke asrama pria. Berbaring di tempat tidur, Chang Hao menelepon seseorang dan dengan gembira memberitahu mereka bahwa dia telah dijadikan pemimpin peleton. Di kamar, pahlawan kita berpikir bahwa dia berbicara dengan Lu Shuo hari ini dan menyadari bisnis paket data semakin jenuh. Dia berpikir dia mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 1.000 orang lagi untuk mendaftar.
Dari situ dia harus mengurangi komisi subagen, dan paling banyak, dia hanya akan menghasilkan 50.000 yuan lagi. Dia kemudian bertanya-tanya cara apa lagi yang ada untuk menghasilkan uang selain menjual kartu paket data kampus. Tiba-tiba teleponnya berdering. Itu pesan dari Shouking, mantan istrinya. Pahlawan kita membalas, dan dia bertanya mengapa dia tidak ada di pelatihan. Dia menjawab bahwa dia merasa tidak enak badan. Dia kemudian berkomentar bahwa dia mendengar dia bahkan tidak berada di rumah sakit. Pahlawan kita menjawab bahwa dia tidak berpikir dia berkewajiban untuk melaporkan keberadaannya kepadanya. Shouking mengatakan dia tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Dia hanya khawatir, dan dia dengan ironis berterima kasih padanya. Protagonis kita berpikir bahwa pada saat-saat seperti ini, dia iri pada gadis-gadis seperti Shouking dengan keterampilan praktis yang kuat. Jika itu adalah Shouking yang terlahir kembali di sini, dia akan menjual draft desain seharga 50.000 masing-masing, dan mungkin akan menjual sekitar 10 di antaranya. Protagonis kita mendapat ide dan berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya, dia menghasilkan banyak uang dengan menulis novel. Dia kemudian duduk di komputernya dan menyimpulkan bahwa era ini sempurna karena genre urban sedang populer saat ini dengan sedikit persaingan di pasar. Dia selesai menulis bab pertama novel barunya dan berpikir jangan. Pahlawan kita mengangkat teleponnya lagi dan berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia akan kembali ke dunia novel web untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Dia telah membuat sebuah buku berjudul Rebirth of a Perfect Life dengan sinopsis tentang seorang pria paruh-baya yang terlahir kembali di masa kuliahnya. Di bagian komentar, seorang pembaca mengatakan penulis membuat beberapa janji yang berani, sementara yang lain bersemangat tentang tema tersebut. Di lapangan pelatihan, si rambut merah Chang Hao masih melakukan squat dan membaca sebuah bagian dari buku pahlawan kita di teleponnya yang mengejek camp pelatihan dan menyebut si rambut merah MVP hari ini karena menjadi yang paling pekerja keras.